Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin sidang sengketa Pileg di panel 3 mempertanyakan ketidakhadiran Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU di persidangan. Arief lantas menyebut KPU tidak serius dalam menghadapi sidang gugatan di MK. Kemarahan Hakim Konstitusi Arief Hidayat berawal ketika pemohon dari DPP Partai Amanat Nasional mempermasalahkan pembukaan kotak suara DPRD oleh KPU Kabupaten Lahat. Arief kemudian mengonfirmasi hal tersebut kepada KPU. Namun pihak prinsipal dari komisioner KPU tidak satupun yang hadir di ruang sidang. Sidang hanya dihadiri kuasa hukum dan sekretariat KPU RI. Pihak sekretariat KPU menyebut sidang panel 3 seharusnya dihadiri oleh komisioner KPU Idam Holik dan Yulianto Sudrajat. Namun kedua komisioner tersebut berhalangan karena ada agenda lain terkait persiapan pilkada. Arief pun meminta KPU untuk serius menghadapi sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Izin majelis. Atau Lahat, ada enggak? Saya minta konfirmasi dari termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, lah kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Izin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat, ada enggak? Ini apa ini? Saya dari sekretariat KPU RI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Ini bentar, itu harus disampaikan itu ada komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2 dan panel 3 kan? Betul majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Sudah ada kuasa hukum majelis. Nah, kalau itu begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan? Baik. Siapa kuasa hukumnya? Dari PAN kuasa hukumnya. Untuk menjawab merespon permohonan ini ditugaskan kuasa hukumnya siapa? Untuk perkara PAN kuasa hukumnya Bengawan. Sementara itu Komisioner KPU Idam Holik membantah pihaknya tidak serius menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Idam Holik yang seharusnya hadir dalam persidangan panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku harus menghadiri rapat persiapan konsinyering PKPU pemilihan kepala daerah serentak agar dapat segera diundangkan. Menurutnya agenda tersebut mendesak karena tahapan pilkada akan segera dimulai. Tentunya kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, kami sangat menghormati itu dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan ini. Dan itu nanti akan dijelaskan juga dalam sidang sesi siang ini ya Mas ya? Ya, prinsipnya kami sangat serius. Dan kami menghormati apa yang disampaikan oleh majelis hakim tadi. Tapi benar sama Pak Yulianto harusnya tadi atau Pak Idam aja? Berkenaan dengan pembagian panel, itu memang kita sudah dibagi panel dan kebetulan memang di setiap panel ini setidaknya ada 2 komisioner. Tapi kebetulan memang agenda kita begitu padat yang dimana kami juga harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan KPU sebagai regulator. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini proses sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi, selengkapnya akan disampaikan Andre Septian dari Gedung MK Jakarta. Septian, apakah sidang sengketa hasil Pileg 2024 di MK masih berlangsung?
Ya, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Hingga sore ini pukul 4 sore waktu Indonesia Barat untuk sidang pendahuluan pemeriksaan PHPU Pileg 2024 masih berlangsung, tepatnya tersisa di ruang sidang panel 2 yang sedang memeriksa 2 perkara. Secara total pada hari ini ada 81 perkara yang disidangkan di 3 ruang sidang panel yang dipimpin masing-masing oleh ruang sidang panel 1 Ketua MK Soehartoyo, ruang sidang panel 2 oleh Saldi Isra, dan juga ruang sidang panel 3 oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, yang menguji dari beberapa daerah besar seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kemudian juga ada dari wilayah Bangka Belitung, kemudian juga ada dari beberapa wilayah lainnya. Sehingga pada hari ini ada total 81 perkara. Nah, kami meng-highlight ada beberapa permohonan yang diajukan baik itu dari partai politik maupun dari pihak perseorangan. Yang paling banyak adalah mengenai permasalahan perpindahan suara ataupun suara yang tidak sah disahkan oleh KPU dan berbeda menurut versi dari pemohon baik itu partai politik maupun calon perseorangan. Seperti yang kami highlight dari ruang sidang panel 1, tepatnya dari wilayah Sumatera Utara, Partai Nasdem pada hari ini mengajukan permohonan mengenai adanya pengurangan suara yang didapatkan oleh Partai Nasdem di wilayah Dapil Sumatera Utara 2. Seperti kita tahu bahwa Partai Nasdem hanya mendapatkan 1 kursi untuk di Dapil 2, sementara jika merujuk pada versi Partai Nasdem seharusnya bisa mendapatkan 2 suara. Lebih rincinya, seharusnya Partai Nasdem mendapatkan sebanyak 336.882 suara. Namun berdasarkan ketetapan KPU nomor 360 2024 mengenai perolehan hasil Pilpres maupun Pileg, Partai Nasdem hanya mendapatkan suara di Dapil 2 sebanyak 319.000 sekian. Artinya Partai Nasdem kehilangan sebanyak 17.000 yang menyebabkan kehilangan kursi juga untuk di DPR RI. Penyebabnya adalah suara tersebut diduga beralih ke Partai PDI Perjuangan di 4 wilayah, tepatnya di wilayah Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, Kabupaten Samosir, dan juga Kabupaten Nias Selatan. Jika kronologi bisa kami sampaikan bahwa menurut Partai Nasdem, KPU sebagai pihak termohon salah mengisi jumlah suara sah partai politik dan juga suara caleg yang tidak dikoreksi pada saat rekapitulasi mulai dari tingkat TPS sampai ke tingkat nasional. Tak hanya di daerah Sumatera Utara 2, kami juga meng-highlight ada dari daerah Jayapura, tepatnya di Provinsi Papua. Partai Nasdem juga mengajukan permohonan untuk di DPRD Jayapura Dapil 3. Tepatnya juga untuk Partai Nasdem kehilangan kursi DPRD Provinsi karena adanya juga pengalihan suara. Meskipun kecil, Partai Nasdem di sana hanya kehilangan 28 suara, namun hal ini juga sangat berdampak kepada kursi yang diperoleh oleh Partai Nasdem untuk Provinsi Papua. Seharusnya mendapatkan 2 kursi, namun hanya mendapatkan 1 kursi. Diduga juga ada pengalihan suara ke beberapa partai lainnya, sehingga Partai Nasdem harus kehilangan suara-suara tersebut. Kemudian untuk hal-hal yang menarik, jika bisa kami rangkum, Reza dan juga pemirsa, untuk hari ini ada beberapa hal yang menarik pada hari ketiga sidang pemeriksaan pendahuluan. Seperti yang tadi sudah juga diberitakan bahwa Hakim Konstitusi Arif Hidayat pada ruang sidang panel 3 ini sempat menegur pihak termohon atau Komisi Pemilihan Umum karena sudah dijadwalkan dibagi-bagi komisionernya, tapi pada awal pembukaan sidang pada hari ini pada pukul 8 pagi di ruang sidang panel 3 pihak komisioner KPU sebagai pihak prinsipal tidak hadir dalam sidang awal, sehingga Hakim Konstitusi Arif Hidayat sangat marah dan menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak serius dalam menanggapi permasalahan-permasalahan ataupun hak konstitusional yang seharusnya dapat dikembalikan kepada partai politik maupun calon-calon perseorangan. Tadi adalah permasalahan mengenai dari wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, bahwa dari Partai Amanat Nasional mempermasalahkan mengenai pembukaan kotak suara oleh KPU setempat, sehingga terjadi juga permasalahan yang kemudian berentet kepada permohonan yang diajukan oleh Partai PAN. Namun jika kita bisa rangkum, memang tadi pihak dari KPU RI sudah menyanggah bahwa ada agenda yang sangat mendesak mengenai konsinyering PKPU yang harus segera disidangkan untuk pilkada mendatang. Nah, kemudian tak hanya dari permasalahan KPU, namun juga ada hal menarik lainnya, Reza dan juga pemirsa. Pada hari ini tadi di ruang sidang panel 2, tepatnya yang dipimpin oleh Hakim Saldi Isra, ada juga dari pihak pemohon bersama kuasa hukumnya yang justru tidak datang pada sidang Pileg, sidang PHPU Pileg, sehingga perkara tersebut dianggap hangus.
Kemudian untuk nantinya sidang selanjutnya adalah sidang jawaban termohon, baik pemohon ke KPU sebagai pihak termohon, lalu juga dari pemberi keterangan Bawaslu pada tanggal 3 hingga 13 Mei 2024 mendatang. Sementara demikian, Reza, yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda.